السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir teorinya, sekarang prakteknya, contoh langsung, yaitu kejadian yang dialami oleh Usamah bin Zaid. Hadis terakhir 392, pertanyaan dari Miqdad bin Aswad. Ya Rasul, bagaimana kalau di dalam peperangan tanganku putus oleh pedang musuh, lalu aku kejar, dia bersembunyi di balik pohon, aku mau bunuh dia, tiba-tiba dia mengucapkan La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bolehkah aku bunuh dia ya Rasul? Nabi menjawab, tidak boleh. Kalau engkau bunuh dia, maka engkau menjadi seperti dia sebelum mengucapkan kalimat itu, dan dia menjadi seperti engkau sebelum membunuh dia. Artinya dia muslim, membunuh seorang muslim ada qisas. Nah, sekarang kejadian sungguhan. Kalau kemarin cuma pertanyaan seandainya, ya, in lakitu rajulan, seandainya aku berhadapan dengan musuh. Ini betul-betul kejadian, tapi bukan Miqdad bin Aswad, tapi Usamah bin Zaid, anak dari Zaid bin Harithah. Anak dan ayah ini dua-duanya kesayangan Nabi SAW. Semua orang tahu betapa sayangnya Nabi kepada anak dan ayah ini, ayah dan anak ini. Sampai-sampai ketika ada seorang wanita yang harus dipotong tangannya karena dia mencuri, dan wanita ini orang terhormat, sangat-sangat disayangkan kalau sampai dipotong tangannya, maka mereka minta keringanan hukum kepada Nabi SAW lewat Usamah ini. Mereka pikir karena Usamah sangat disayang oleh Nabi SAW, maka permohonannya akan dikabulkan. Tapi ternyata ditolak. Ditolak bukan karena Nabi tidak mau, seperti misalnya presiden menolak permintaan gerasi dari si fulan. Itu karena memang presidennya nggak mau. Sementara kemarin si A, si B minta gerasi dikasih. Kalau yang ini nggak dikasih, kan hak presiden. Kalau ini tidak. Beliau bukannya tidak mau, tidak boleh, tidak berhak, ya. Dari sini keluar hukum bahwa seorang presiden, seorang khalifah tidak berhak memberikan keringanan hukuman. Rasul aja nggak berhak. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Rasulullah tidak berhak memberikan keringanan hukuman. Ada satu kaidah yang aneh di muka bumi ini, yaitu seorang presiden
berhak memberikan keringanan hukuman atau bahkan mungkin mengampuni. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari Usamah bin Zaid, ini dia sendiri yang menceritakan kejadian ini. Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khuraqah min Juhainah. Rasulullah mengutus kami yang dimaksud adalah sekelompok pasukan, Usamah sebagai pemimpinnya. Nah, Usamah ini luar biasa ya, usia 17 tahun atau menjelang 18 tahun sudah ditunjuk oleh Nabi sebagai komandan pasukan, padahal di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar. Dan mewarisi keahlian ayahnya Zaid bin Harithah yang luar biasa dalam perang Mu'tah. Ke satu batan, satu suku dari suku Juhainah. Fasabbahna al-qauma ala miyahihim. Kami datangi mereka di waktu pagi di miyahihim, sumber air. Walahiktu ana wa rajulun minal ansar, rajulan minhum. Singkat cerita, aku dan seorang laki-laki Ansar bertemu dengan rajulan minhum, satu laki-laki dari mereka. Berarti Usamah berdua dengan orang Ansar, dua-duanya muslim, pasukan muslim, bertemu dengan satu laki-laki kafir dalam peperangan ini. Falamma ghashinahu qala, ketika kami berdua telah mengepung dia, istilahnya dia sudah tidak mungkin bisa bergerak, sudah terkepung, mungkin di pojokan gitu ya. Tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin sudah masyhur di masyarakat Arab dan sekitarnya bahwa Rasul dan para sahabat tidak mau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Hadisnya ma'ruf kan? Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, aman. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil. Fakaffa anhu al-ansari. Temanku orang Ansar menahan diri, tidak meneruskan untuk membunuh laki-laki itu. Ditahan pedangnya. Wa ta'antuhu bi rumhi. Aku tusuk dia dengan tombakku. Ya, hatta qataltuhu, sampai dia mati. Ya. Falamma qadimna al-Madinah, tatkala kami pulang sampai Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu, aku membunuh musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, lalu Nabi memanggil aku. Setelah aku berada di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usamah,
kenapa engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Aku menjawab, Usamah menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasul, dia mengucapkan la ilaha illallah itu muta'awwidz, dalam rangka melindungi diri, dalam rangka menyelamatkan diri, takut dengan pedangku supaya tidak dibunuh, kira-kira begitu. Aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, diulang lagi. Di riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Ya Rasul, dia mengucapkan kalimat itu karena dia takut dengan senjataku. Tambah marah Nabi dengan mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi, engkau sudah belah dadanya, engkau lihat hatinya, hatta ta'lama aqalaha amla, hingga engkau tahu hatinya mengucapkan la ilaha illallah itu atau tidak. Tentu ini istifham lil inkar, bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi untuk mengingkari. Emangnya engkau bisa membelah dadanya, melihat hatinya, bahwa betul dia mengucapkan kalimat itu hanya karena takut pedangmu, tidak ikhlas karena Allah? Lalu Nabi ulang-ulang, apakah engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Famazala yukarriruha, terus diulang-ulang pertanyaan itu. Gemetar Usamah bin Zaid, mengatakan dalam hatinya, tamannaitu anni aslamtu yawma idzin, aku berhayal, aku membayangkan seandainya aku baru saja masuk Islam. Kalau baru masuk Islam tentu maklum, nggak tahu kan? Ya tidak, Usamah bin Zaid dari kecil, kan bapaknya sudah dari awal masuk Islam. Ya. Marah Nabi, mengulang-ulang kalimat itu. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Engkau bunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ketakutan Usamah bin Zaid selalu membayangkan, seandainya saja aku baru masuk Islam hari itu. Ya. Ini marahnya Nabi ketika sahabat beliau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ada syubhat. Ya. Di syubhat ini dibantah oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Ada sebagian orang yang mengatakan hadis ini bertentangan dengan surat Yunus, di mana surat Yunus, di dalam surat Yunus itu Fir'aun mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Aku beriman bahwa tidak ada sembahan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Aku berserah diri, aku menerima. Itu diucapkan oleh Fir'aun ketika tenggelam. Ketika timbul tenggelam di Laut Merah itu, Fir'aun mengucapkan kalimat itu. Sudah telat apa belum? Sudah telat. Sudah telat. Ya. Kenapa? Karena sudah melihat azab. Dan rata-rata seperti itu. Kaum Ad, kaum Samud, umatnya Nabi Lut dan seterusnya, ketika sudah melihat azab tapi masih hidup,
ya, detik-detik di ujung kematian, mereka beriman. Mereka mengucapkan la ilaha illallah wa ana minal muslimin, dan seterusnya, tetap diazab oleh Allah dan dinyatakan kafir, telak gitu. Nah, sebagian orang yang tidak paham ini mengatakan ini bertentangan hadis tadi. Yang kita pegangi ayat Al-Quran dong. Masuk ayat kita buang, hadis kita pakai, ya. Kan itu sudah di ujung gitu. Jadi seolah hadis ini muskil gitu. Mestinya boleh dibunuh karena sudah di ujung kematian. Dijawab oleh beliau, ini apa istilahnya, bahasa kita, jauh panggang dari api. Kenapa? Ini kan Allah Rabbul Alamin, tahu isi hati manusia. Sedangkan Usamah tentu tidak tahu isi hati manusia, termasuk Nabi alaihi salatu wassalam tidak tahu hati manusia, kecuali diberitahu oleh Allah. Adapun Allah tahu. Maka ya jangankan Fir'aun ketika timbul tenggelam menjelang kematian, Fir'aun masih bayi juga Allah tahu bahwa Fir'aun ini pasti kafir, pasti kekal di neraka. Bahkan sebelum Fir'aun lahir juga Allah sudah tahu. Jangan bandingkan dengan Allah, ini manusia, Usamah bin Zaid. Oleh karena itu 3 hadis tadi, ya, yang pertama kan Miqdad bin Aus, yang kedua Usamah bin Zaid, satu lagi Jundub bin Abdullah, ini mirip ya. Cuman redaksinya yang berbeda. Kisahnya mirip. Bukan mirip, sama ya. Hadis 393 dengan hadis 394 itu kejadiannya sama. Cuman yang satu diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah, yang satu diriwayatkan oleh pelakunya sendiri, Usamah bin Zaid. Oleh karena itu redaksinya berbeda. Ya. Mirip. Kalimat-kalimatnya mirip walaupun tidak sama persis. Kejadiannya satu. Jadi keliru apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, ya. Ini menunjukkan bahwa ulama sekaliber apapun bisa salah dalam bentuk apapun, ya. Jadi antum tidak boleh kaget, heran, kok bisa-bisanya Abu Hanifah mengatakan boleh wanita nikah tanpa wali. Kok bisa-bisanya? Apa iya ya? Ya nggak masalah, ya. Siapapun bisa salah apapun, ya. Kok bisa-bisanya Syekh Albani mengatakan bagi makmum, ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, makmum masih disunahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Padahal hadisnya kan jelas. Idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian amin. Idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu. Jika imam rukuk, rukuklah. Jika imam sujud, sujudlah. Jika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh para makmum Rabbana walakal hamd. Kan jelas itu hadisnya. Tapi bisa-bisanya Syekh Albani mengatakan makmum masih disunahkan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Ya nggak masalah, namanya manusia. Bahkan sekelas sahabat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas itu satu pendapat bahwa wanita yang sedang hamil kemudian tiba-tiba suaminya meninggal, berapa lama iddahnya?
Kalau wanita hamil sampai melahirkan. Kalau wanita yang ditinggal mati suami, idahnya arba'ata asyurin wa asra, 4 bulan 10 hari. Ini hamil juga, ditinggal mati suaminya juga. Berapa jadinya? Kalau gampang-gampangan ya udah tambahin aja plus ya. Itu kan yang ngarang kan nggak boleh ngarang, harus pakai dalil. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas berpendapat dengan pendapat yang sangat bagus. Bagus sekali. Apa? Ambil yang paling lama. Ambil yang paling lama. Iya. Misalnya baru hamil 2 bulan, suaminya meninggal. Apa 4 bulan 10 hari? Tidak. Yang paling lama. Sampai melahirkan. Dari 2 bulan sampai melahirkan kan bisa 7 bulanan. Gitu. Sebaliknya, sudah hamil 9 bulan, sudah menunggu harinya melahirkan. Tiba-tiba suaminya meninggal. Apakah idahnya sampai melahirkan? Tidak. Yang lama. Berapa? 4 bulan 10 hari. Gitu. Ini pendapat ini kata Ibnu Katsir bagus. Karena kehati-hatian. Tapi walillahilham, Ibnu Katsir punya riwayat. Punya riwayat, dan riwayat itu ada di Sahih Muslim. Subai'ah al-Aslamiyah, seorang wanita ini hamil. Ketika hamil, suaminya meninggal. Ya. Baru beberapa malam, bilayalin, mungkin 7 malam, mungkin 5 malam, layal ya. Tidak sampai 2 minggu, 3 minggu, apalagi sebulan 2 bulan ya. Baru beberapa malam lah. Suaminya meninggal, tiba-tiba dia melahirkan. Nah, ketika dia sudah melahirkan, nggak selang lama dia berdandan, marah saudaranya, abangnya, engkau dalam masa idah. Nah, dia ragu, lalu dia mendatangi Nabi SAW. Nabi menyatakan idahmu sudah habis. Ya, tentu ini dalil. Keluar dari lisan Nabi apa kalau bukan dalil? Gitu. Sekelas Ibnu Abbas, sekelas Ali bin Abi Thalib tidak tahu kisah tentang ini. Ya, ini pelajaran besar bagi kita. Siapapun bisa salah dalam bentuk apapun. Namanya manusia. Ya. Hanya walillahilham, Allah melindungi para ulama ahlus sunnah salah fatal dalam masalah akidah, salah fatal dalam masalah tauhid. Ya di fikih aja, tapi kan parah. Mengatakan wanita boleh nikah tanpa wali ini kan kesalahan fatal. Termasuk tadi. Ya, termasuk apa yang diucapkan oleh Abu Bakar dan Umar fatal. Bahwa haji tamattu itu tidak ada, ini fatal. Artinya kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Harus dibuang jauh-jauh. Harus dicoret. Jangan sampai ada masuk dalam fikih Islam. Padahal itu keluar dari mulut Abu Bakar dan Umar. Begitulah Islam. Tidak seperti sebagian saudara-saudara kita. Kalau Imam Syafi'i sudah bicara, seolah Imam Syafi'i itu turun dari langit. Kalau Imam Bukhari sudah berpendapat, seolah pendapat Imam Bukhari itu pasti wahyu. Ya, nggak usah Imam Syafi'i, kiai-kiai mereka, guru-guru mereka nggak berani mengatakan dalam hal ini guru kami salah, dalam hal ini guru kami keliru. Nggak berani, padahal jelas salah. Nah, ini sangat berbahaya, kejumudan seperti ini. Jadi seolah-olah siapapun hampir seperti Rasul dan para sahabat, nggak mungkin salah. Ini sangat berbahaya. Maka manhaj salaf adalah pelopor paling terdepan, mengatakan yang tidak pernah salah hanya Nabi SAW, dan sekaligus dengan bukti, dengan contoh. Nah, banyak orang yang mengatakan kalimat ini. Oh iya, cuma Nabi yang nggak pernah salah.
Selain Nabi, manusia biasa pernah salah, tapi nggak ngasih contoh. Alangkah baiknya kalau diberi contoh. Kesalahan Abu Bakar, kesalahan Umar dalam masalah haji tamattu tadi, kesalahan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub, kesalahan Aisyah dalam masalah sutrah salat, kesalahan Ibnu Mas'ud dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab, katanya tidak boleh. Kesalahan tadi Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib tentang idah wanita yang hamil sekaligus ditinggal mati oleh suaminya, dan seterusnya. Itu sahabat, manusia-manusia termulia, manusia-manusia dijamin ampun. Tapi salah tetap salah, apalagi setelah sahabat, ya. Nah, sayang hari ini sebagian saudara-saudara kita mau mengatakan dalam hal ini Syekh bin Baz salah, Syekh Utsaimin keliru, kok mewajibkan cadar padahal cadar nggak wajib. Lu berat sekali. Dalam hal ini beberapa ulama besar Saudi salah, ya, membolehkan qiyamul lail lebih dari 11, sementara Aisyah menyatakan Rasul tidak pernah sholat malam lebih dari 11. Ini berat mau mengucapkan kalimat ini, ya. Mestinya jangan berat. Salah ya salah, tanpa harus mencaci maki mereka, merendahkan, menghujat mereka. Ilmu kita tidak ada apa-apanya dengan mereka, tapi salah tetap salah. Dan orang yang mengetahui kesalahan seorang alim besar tidak otomatis dia menjadi orang besar, ya kebetulan saja, ya. Banyak mahasiswa baru semester 6, 7 misalnya mengetahui kesalahan Syekh Albani dalam satu permasalahan, wajar. Apakah kemudian dia menjadi ulama? Ya tidak, hal yang wajar saja, dan tidak mengurangi keilmuan Syekh Albani, tidak mengurangi kebesaran Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak. Nah, sekali lagi, tidak mungkin ada manusia yang belum pernah salah, ya. Nah, ini termasuk yang fatal, ya. Bagaimana membandingkan kisah Usamah bin Zaid yang dimarahi oleh Nabi karena membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dibandingkan dengan Fir'aun yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini kan fatal, ya. Seolah Usamah bin Zaid itu benar, sama dengan Allah. Kan Fir'aun mengucapkan la ilaha illallah, tetap aja dibunuh, tetap aja diazab. Ya, biarin aja Usamah bin Zaid membunuh, kan musuh mengucapkan la ilaha illallah sudah di akhir-akhir, karena takut dibunuh dalam rangka melindungi dirinya. Nah, inilah kesalahan yang fatal, ya. Ya, saya bacakan beberapa fiqhul hadis. Al-imamu huwa alladhi yab'athu as-saraya wa ya'muru al-junud. Yang berhak mengirim pasukan, yang berhak memerintahkan pasukan begini, memilih pemimpin, hanyalah imam. Maka selain imam tidak boleh. Dan sepertinya kaidah ini ada di undang-undang negara kita, bahwa yang berhak mengumumkan perang dengan negara lain adalah presiden, gitu ya. Nah, ini sesuai. Imam Bukhari membuat bab khusus, al-jihadu ma'al imam adiluhum wa fajiruhum. Jihad itu harus bersama imam, pemimpin, baik pemimpin itu ahli taat, orang saleh, atau ahli maksiat. Yang penting dia muslim. Kan banyak muslim ahli maksiat. Muslim tapi minum khamr ada? Banyak. Muslim tapi jarang sholat ada? Banyak. Selagi dia muslim, jarang sholat, suka minum khamr, rokok, musik, segala macam, urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan beliau
beliau menyuruh kita berangkat jihad, wajib kita berangkat. Ketika beliau tidak memerintahkan, haram kita berangkat, haram kita jihad. Tidak boleh jihad tanpa imam. Ya, jangan seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij berjihad sendiri-sendiri tanpa imam. Imam yang dimaksud adalah pemimpin. Pemimpin di sini betul-betul pemimpin nyata. Presiden, Perdana Menteri, Raja, apalah istilahnya terserah. Yang penting dia orang nomor satu di negeri itu, di negeri kaum muslimin itu. Ya. Bukan pemimpin apa itu? Pemimpin spiritual. Kan suka ada pemimpin spiritual. Enggak ada, dalam Islam enggak ada pemimpin spiritual. Pemimpin ya pemimpin, presiden, raja, Amirul Mukminin, khalifah, Perdana Menteri, betul-betul pemimpin. Yajibu ta'liqu ahkamil Islam bil-zahir. Wajibnya mendasarkan hukum-hukum Islam itu melihat zahirnya, tidak boleh batinnya. Seperti tadi, kan zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, hatinya seperti apa jangan dibahas. Ya. Oleh karena itu Nabi tidak pernah menilai seseorang lewat pandangan mata, ngomongnya gagap, ngomongnya gemeteran. Enggak. Kalau dia berani bersumpah, ya Rasul, demi Allah saya tidak ikut berperang karena saya sakit, ya, semoga Allah mengampunimu. Begitu. Ya. Nabi enggak mancing-mancing, Nabi enggak ngorek-ngorek. Ya. Perasaan enggak ada tanda-tanda sakit kamu. Emang sakitnya sakit apa? Ya. Berapa hari? Ya. Enggak ada ngorek-ngorek seperti itu. Dia udah berani bersumpah, demi Allah saya sakit ya Rasul, titik. Walaupun ya tentu Nabi punya perasaan seperti kita. Kita aja punya perasaan ya, kayaknya bohong nih. Oh, feeling saya dia nggak jujur nih. Kita Rasul lebih-lebih lagi, tapi nggak mau pakai beliau, nggak dipakai. Dia bilang sakit, ya sudah sakit. Ya, bebas pergi. Ada lagi datang dari itu orang munafik. Ya Nabi tahu lah, para sahabat tahu, jarang sholat, ya tahu lah. Betul-betul kelihatan orang-orang munafik itu di Madinah waktu itu. Tapi karena berani mengucapkan demi Allah, sudah dilepas oleh Nabi. Ya, sementara Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, 3 orang ini nggak ikut berperang, tapi nggak berani bohong. Sakit? Enggak ya Rasul. Tidak punya perbekalan? Punya ya Rasul. Nggak berani bohong. Ya, bahkan Ka'ab bin Malik mengatakan, seandainya Rasul, aku bisa berbicara, aku bisa selamat, ya. Tapi yang ada di hadapanku adalah engkau, utusan Allah. Tidak mungkin aku bisa selamat. Aku tidak punya alasan. Aku serahkan kepada Allah, kemudian kepada engkau ya Rasul. Ya. Dihukum. Ya, karena enggak ada alasan. Tadi orang-orang munafik punya alasan walaupun bohong, tidak dihukum. Ini enggak ada alasan walaupun jujur dihukum, dan antum tahu hukumannya. Ya, tapi lihat akhirnya. Enggak lama, cuman berapa? 50 hari. 50 hari, 50 malam. Ka'ab bin Malik, Murarah, Hilal, 3 sahabat besar ini luar biasa sedihnya, ya, didiamkan, dikucilkan dan seterusnya, bahkan salam aja tidak dijawab.
oleh Rasul dan para sahabat. Tapi ya itu, cuma 50 hari. Setelah itu namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bukan nama Ka'ab bin Maliknya, Muroronya. Kisah itu wa'ala thalathati, dan terhadap 3 orang. Berarti kan diabadikan dalam Al-Quran, dan dinyatakan diampuni dosanya dan seterusnya. Sementara yang berani bersumpah palsu tadi, azab neraka menunggu. Ya. Kemudian innama lam yahkum ar-rasulu ala Usama bil qisas li'annahu qatalahu muta'awwilan. Menarik ini. Kenapa Usamah tidak dikisos? Kan tidak dikisos, kan membunuh seorang muslim, ya kan? Kan hadisnya kemarin sudah kita baca. Kalau engkau bunuh dia, dia menjadi engkau menjadi seperti dia. Artinya engkau dikisos, engkau dibunuh. Nah, si Usama bin Zaid ini membunuh seorang muslim, mudah mengucapkan la ilaha illallah, kan muslim. Kenapa tidak dibunuh? Jawabnya, kenapa tidak dikisos oleh Nabi? Jawabnya, li'annahu qatalahu muta'awwilan. Karena dia mentakwil. Takwil. Dia subhat. Dia Usamah bin Zaid tidak tidak tahu, belum tahu bahwa ini nggak boleh dibunuh. Menurut Usamah bin Zaid, ya boleh dibunuh. Gitu. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang belum tahu tentang sebuah keburukan, lalu dia melakukan keburukan itu, maka tidak dihukum, tidak didenda, tidak dikisos, bahkan tidak berdosa. Bahkan tidak berdosa. Oh, kalau begitu enakan belum tahu? Enggak, karena ada ujian lagi, sudah sering kita bahas. Ada ujian lagi di akhirat. Kita tidak mau berhadapan dengan Allah nanti, kita masih diuji. Kita mau ujian itu cukup di sini. Kan sekarang kita sedang diuji. Mau sholat apa tidak, kan kita diuji. Mau zina apa tidak, kita diuji. Mau makan riba atau tidak, kan kita diuji. Nah, kita berharap ujian itu selesai nanti ketika kita mati. Setiap hari kita diuji oleh Allah. Nah, ada orang ketika nanti mati berhadapan dengan Allah masih diuji lagi. Tentu ini bukan harapan kita. Kita tidak berharap seperti itu. Ya, kalau lulus masuk surga, kalau tidak langsung masuk neraka. Yang contoh yang lulus langsung masuk surga, yaitu orang yang mewasiatkan kepada anak cucunya supaya kalau dia mati mayatnya dibakar. Itu kan diuji lagi oleh Allah, akhirnya lulus. Maka sekali lagi, jangan sampai kita ada keyakinan kalau begitu enak, kalau tidak tahu apa misalnya riba, ya kan banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kalau bunga bank itu riba, ya lalu dia terus bekerja di situ. Betul-betulnya nggak tahu, nggak ada satu dakwah pun sampai kepada dia. Ya, apakah ada hukuman? Tidak. Dosa? Tidak. Ya, tapi nanti diuji. Mengerikannya nanti diuji lagi. Ya, karena kaidahnya orang yang belum tahu tentang sebuah kemaksiatan lalu dia lakukan maksiat itu, tidak dosa, tidak didenda. Ya. Ada yang menyanggah ini, kaidah ini dengan mengatakan ada sahabat yang berjima dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ya, dia tidak tahu kenapa didenda oleh Nabi, disuruh memerdekakan
seorang budak. Kalau tidak sanggup, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup pula, memberi makan 60 fakir miskin. Padahal dia tidak tahu. Salah, dia tahu. Loh, tahu dari mana? Dia mengatakan, binasa aku ya Rasul. Berarti kan dia tahu. Binasa yang dimaksud adalah aku telah melanggar hukum. Berarti dia tahu itu salah. Cuma dia nggak tahu hukumannya apa. Kalau tidak tahu hukumannya apa, nggak peduli. Misal ada seseorang yang baru masuk Islam, dia tahu mencuri itu dosa haram. Ya semua orang tahu lah ya. Tapi dia tidak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Nah, orang yang baru saja masuk Islam ini mencuri, dan dia tahu mencuri itu dosa, tidak baik, dilarang. Tapi dia nggak tahu kalau tangannya harus dipotong. Ketahuan, dia ngaku. Apakah dipotong tangannya? Apakah dipotong tangannya? Dipotong. Gitu ya. Kecuali dia betul-betul nggak tahu mencuri itu dosa, dan sulit kita mencontohkan orang yang nggak tahu mencuri itu dosa ya. Kalau riba mungkin. Gitu. Oleh karena itu hukuman-hukuman itu, denda-denda itu biasanya untuk sesuatu yang diketahui oleh orang awam. Mencuri potong tangan, berzina dicambuk atau dirajam, membunuh dikisos, memukul, menendang dikisos. Gitu ya. Oleh karena itu ada faidah itu, potong tangan, rejam, kisos, itu batal karena syubhat. Jadi kalau muncul syubhat, hudud itu batal. Ya. Dilaksanakan hudud itu, dipotong tangannya, direjam, dikisos, itu kalau pelakunya tidak ada syubhat. Artinya dia betul-betul yakin membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, minum khamr itu dosa, dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, Usamah bin Zaid tidak dikisos. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid terkena syubhat di sini. Mengira bahwa membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak apa-apa. Karena kalimat itu diucapkan oleh musuh tadi saat sudah terjepit, ya, istilahnya sudah di ujung tanduk, ya. Dan ternyata anggapan Usamah bin Zaid ini keliru. La yajuzu liman fa'ala kabiratan ay yatamanna an lam yakun aslama illa ba'da dhalik. Wa innama qala dhalika Usamah lima hasala fi nafsihi min al-khawfi min shiddati inkarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting nih, jangan sampai ucapan Usamah bin Zaid, ya. Apa tadi? Usamah bin Zaid bilang apa? Tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Aku berangan-angan bahwa aku baru saja masuk Islam. Ya. Apakah ucapan Usamah bin Zaid ini benar? Tidak benar. Dan kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Nyesel ya. Kenapa buru-buru masuk Islam ya? Coba tadi malam aja masuk Islam. Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa saya masuk Islam sudah 10 tahun ya? Kenapa enggak kemarin sore aja ya? Enggak boleh. Ya. Yang boleh sebaliknya. Kenapa baru sekarang saya masuk Islam ya? Alangkah indahnya, alangkah bahagianya kalau aku masuk Islam dari 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Itu yang boleh. Usamah bin Zaid ini tidak boleh. Jangan sampai salah faham. Kenapa Usamah bin Zaid mengucapkan kalimat itu? Karena saking takutnya dengan ucapan Nabi itu. Bukan ucapan yang boleh. Karena udah jelas kan?
menyesali hidayah, menyesali hidayah terbesar kan masuk Islam itu, kok nyesal buru-buru ya, jelas ini ucapan yang salah Usamah bin Zaid, tapi karena saking takutnya. Ya, hadis 394 kita lewatkan saja ya, nggak usah baca karena sama persis ya. Hanya redaksinya yang berbeda. Kalau 393 diucapkan langsung oleh pelakunya, 394 ini dikisahkan oleh Jundub bin Abdillah. Hanya tidak disebut pasukan kafirnya. Kalau tadi disebut dari Juhainah ya. Ini hanya disebut ila qaumin minal musyrikin. Rasulullah mengutus pasukan kaum muslimin untuk berperang melawan satu kaum musyrikin. Ya. Cuman ada tambahan fawaid di sini. Jawazu tabsyiril imam bin nasri 'ala al-a'da. Wa ikhbaruhu bima hadasa fi sahatil ma'raqah. Bolehnya memberitahukan sesuatu, ini keburukan ya, kepada imam. Ini bukan ghibah. Kan membicarakan kejelekan orang lain kan ghibah, haram. Diistilahkan seperti makan bangkai saudaranya, makan daging. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Engkau suka makan daging saudaramu yang sudah mati? Apalagi dagingnya ulama. Ada ucapan seperti lahmul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu mengandung racun. Jadi kalau kita makan dagingnya ulama itu, mati kita, binasa kita karena mengandung racun. Oleh karena itu jangan pernah memakan daging ulama. Jangan pernah menyebarkan aib ulama, apalagi memfitnah. Ada seorang ulama alim, beliau punya aib, kita sebar-sebarkan, wah, siap-siap binasa, beracun. Ya. Apalagi fitnah. Dan itu banyak terjadi. Dan yang paling alim di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu antum masih ingat para sahabat, para tabi'in itu ketika perang nggak menang-menang, lawannya, musuhnya begitu kuat, nggak menang-menang, gitu ya, sulit ditaklukkan. Mereka menunggu-nunggu, mereka mencaci maki Rasulullah SAW, ya, berharap mencaci maki Rasulullah. Ya, nggak lama kalau musuh itu ada yang berani menjelek-jelekkan Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, tinggal tunggu, mereka nunggu. Begitu ada, mereka langsung berharap, dan betul nggak lama binasa. Kalau yang dicaci maki Allah Maha Sabar. Ya, Fir'aun mencaci maki Allah berapa tahun? Hampir 500 tahun. Menjelek-jelekkan Nabi Musa, menjelek-jelekkan ajaran Nabi Musa, mencaci maki Allah. Ya. Mana Tuhannya Musa, mana coba? Ya. Bikin bangunan tinggi menjulang ke langit. La'alli attari'u ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ini kan meledek banget. Sementara mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Ratusan tahun Fir'aun mencaci maki Allah, Allah biarkan. Ya. Tapi sekali mencaci maki Rasulullah, Allah nggak biarkan. Hitungan hari. Dan kita
sedang menyaksikan. Mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, ya kan, di Jerman itu, di mana itu, ya, Swedia atau di mana, mencaci maki Rasulullah, nggak lama tabrakan, kebakar dan seterusnya. Ini bukan sekali 2 kali, sudah puluhan mungkin ratusan kali sepanjang sejarah. Ketika ada orang yang mencaci maki Rasulullah SAW, tinggal tunggu saja. Nah, adapun menceritakan keburukan pasukan kepada imam, boleh, untuk mencari jalan keluar. Ininya begini, ya. Kemudian jawazu mu'atabatil imam al-jais inda suduri mukhalafatin syar'iyyatin minhum. Bolehnya imam mengkritik, bolehnya imam mencela keburukan pasukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Usama bin Zaid dan beberapa sahabat, ya. Salah satunya yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya, yaitu di saat kaum muslimin sedang berperang menghadapi Romawi dipimpin oleh Khalid bin Walid, datang perintah dari Abu Bakar bahwa Abu Bakar mencopot Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan, ya, karena mendengar hal yang tidak baik tentang Khalid bin Walid, ya. Dan itu hak Abu Bakar, tidak boleh ditanya, ya. Terserah Abu Bakar, terserah Umar, kenapa si fulan diganti, kenapa si fulan diganti, tidak boleh sakit hati. Harus sami'na wa ata'na. Ada prinsip dalam Islam seperti ini, ketika diterapkan, insya Allah tidak akan perang saudara sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.